Sesungguhnya akan terjadi sesudah kita mementingkan diri sendiri, menyampingkan orang lain, dan berbagi perkara yang kalian mengingkarinya. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, lantas apa yang engkau perintahkan pada kami?" Maka Rasulullah bersabda, "Kalian tunaikan yang hak bagi atas kalian, dan kalian minta kepada Allah apa yang menjadi hak kalian." Ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini memberikan isyarat bagi kita bahwa di zaman akhir ini akan terjadi sifat mementingkan diri sendiri dan berbagai hal munkar yang melanda sekalian umat manusia. Dalam keadaan seperti itu, jalan terbaik untuk menyelamatkan diri adalah menunaikan tugas kewajiban masing-masing, baik kewajiban terhadap Allah maupun kewajiban terhadap sesama makhluknya, yaitu sifat mementingkan diri sendiri, tidak peduli terhadap orang lain. Yang dia inginkan adalah untuk pribadinya, untuk pribadinya, untuk pribadinya. Nah, untuk diri sendiri, mengabaikan kepentingan orang lain, sifat ini dilarang dalam agama apapun. Bahkan agama Islam menganjurkan agar setiap muslim selain harus memperhatikan dirinya, juga kepentingan orang lain tidak boleh sama sekali diabaikan. Nah, jadi artinya bahwasannya kita harus mementingkan orang lain juga, tidak hanya mementingkan diri pribadi. Nah, hadirin, sebagai manusia yang membutuhkan hidup berkumpul, bermasyarakat, kesadaran untuk hidup bersama dan saling tolong menolong perlu ditanamkan. Kesadaran ini akan menghilangkan sifat egoisme, yaitu sifat yang selalu mementingkan diri sendiri, diri pribadi, asal aku senang, asal aku bahagia, ya, dengan tidak mempedulikan kepentingan orang lain. Asal dirinya sudah baik, bercukupan, selamat dan bahagia, tak peduli dengan nasib orang lain, biarlah mereka berusaha sendiri, hidup sendiri, menghadapi kesulitan sendiri. Apa perlunya kita menolong mereka? Toh mereka belum tentu membalas budi. Itulah yang ada, yang tertanam kepada orang-orang yang egois, orang-orang yang hanya mementingkan diri pribadi, asal aku bahagia, gak peduli terhadap orang lain. Hati-hati kalau kita punya sifat dan sikap seperti itu. Begitulah gambaran sekilas orang yang hidupnya hanya untuk dirinya dan kepentingan sendiri. Nah, terjadinya perubahan sifat di mana orang-orang hanya mementingkan diri pribadi, diri sendiri, itu akibat banyaknya beban dan kesibukan yang mereka sengaja, ya, betapa tidak keinginan hawa nafsu yang sudah kelewat maju itu menyebabkan orang memaksa dirinya untuk mencapai sesuatu yang belum tarafnya. Mereka sehari-hari sibuk bergumul dengan pekerjaan yang kelewat berat, mengumpul-ngumpul harta, menambah-nambah harta, yang pada akhirnya ketika harus bertemu dengan orang lain dia berpikir, berapa kerugian saya. Ketika saya harus membantu orang lain, maka mereka akan berpikir, berapa kerugian saya. Ketika harus berkumpul dengan orang lain, berapa waktu yang saya buang. Akhirnya mereka berpikir seperti itu. Akibatnya dia hanya mementingkan diri pribadinya. Akibatnya segala hal yang terjadi di sekitarnya pun mereka tidak tahu. Bahkan banyak di kalangan-kalangan komplek yang lebih elit, komplek-komplek, kadang mereka dengan tetangga itu nggak kenal. Kenapa? Karena mereka lebih mementingkan diri pribadi dengan pekerjaannya, ya, menambah ekonomi dan sebagainya. Nggak salah, kita harus jadi orang kaya, tapi jangan juga kita menjadi orang yang berkehidupan diri pribadi, mementingkan diri sendiri. Toh mungkin dalam harta kita ada hak orang lain. Atau juga bisa jadi mereka sudah tahu tapi berpura-pura tidak tahu. Mereka sudah tidak peduli apa faedahnya menengok orang sakit, melayat orang mati, menghadiri walimah pernikahan, ataupun juga khitanan, ataupun juga kegiatan syukuran di tetangga kita. Ini adalah hal-hal yang saya pikir kita jangan sampai menjadi pribadi-pribadi, ya, yang terlalu mementingkan diri pribadi. Nah, sahabat-sahabatku, bila mana ada saudara kita yang kelaparan, maka hendaklah
kita bantu hingga dapat makan dan merasakan kenyang sebagaimana yang kita rasakan. Bila mana ada orang yang sakit, maka hendaklah dia ditengok dan didoakan agar segera sembuh. Kita kasih support mereka, karena kita pun akan merasa senang bila mana pada suatu saat mengalami sakit kemudian ditengok orang lain dan didoakan akan segera sembuh. Toh kita kalau sakit misalkan, jelas kita juga membutuhkan orang lain. Kalau kita dalam keadaan apapun, kita jelas membutuhkan orang lain. Jadi kita jangan merasa diri kita itu untuk menyibukkan diri sendiri, ya, merasa diri kita lebih mulia daripada orang lain. Toh ketika kita meninggal, kita akan dikubur oleh orang lain, kita nggak bisa ngubur sendiri kan. Nah, jadi segala sesuatu pun kita harus bersama-sama dengan orang lain, ya. Di balik kesibukan kita, jangan lupa ya, kita juga ada orang lain. Dalam harta kita juga jangan lupa, di dalamnya ada hak orang lain. Jadi kita harus saling membantu antara satu dengan yang lain. Jangan sampai kita memiliki sifat egois yang kita itu hanya mementingkan diri pribadi. Nah, jadi dalam suasana seperti ini, orang harus berhati-hati memilih teman bergaul, atau perlu kita hijrahlah ke tempat-tempat yang dianggap aman sehingga ia benar-benar menjalankan ibadah dengan tekun, tenang, khusyuk. Kita mementingkan halayak banyak, tidak menjadi mementingkan diri pribadi saja. Semoga saja kita ini menjadi orang-orang yang selalu memperhatikan orang lain, tidak mementingkan diri pribadi, tidak egois, ya. Biar kita saling merasakan antara satu dengan yang lainnya. Toh ketika kita berkumpul dengan orang lain, mungkin itu adalah bagian daripada fadilah kita bersilaturahmi. Itu bisa memperpanjang usia, memperpanjang rizki, dan juga memperpanjang keberkahan. Ya, demikian, mudah-mudahan saja bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.